warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada video kali ini akan menjelaskan tentang model-model atom. Yuk saksikan videonya. Nah, sebelum kita membahas tentang model-model atom itu apa sih? Apakah atom yang suka dipakai penyedap rasa? Tentu saja bukan ya. Atom yang akan kita bahas adalah atom yang merupakan bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi. Atom itu tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Nah, model-model atom yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada model atom Dalton, yang kedua model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, dan yang keempat adalah model atom Bohr. Nah, langsung saja kita beralih ke model atom yang pertama, yaitu atom Dalton, yang akan dijelaskan oleh kreator video selanjutnya, yaitu oleh Reza Restapelani. Yang pertama yaitu teori atom John Dalton. Nah, teori atom John Dalton ini adalah teori yang paling tua yang pernah dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris. Ia menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi atau seperti bola pejal yang tidak bisa dibagi lagi. Dalton merumuskan 5 postulat yang dikenal dengan teori atom Dalton. Yang pertama yaitu atom yang berbentuk bulat, padat, dan gas itu tidak bisa dibagi atau dihancurkan. Nah, berikut merupakan gambar dari yang padat, cair, dan gas. Nah, tersusun dari atom yang berbentuk bulat dan padat seperti bola pejal. Kedua yaitu setiap atom punya massa dan sifat yang identik. Artinya, setiap atom menyusun suatu unsur yang sama akan memiliki massa yang sama juga, meskipun jumlahnya yang berbeda juga. Poin yang ketiga dari postulat Dalton yaitu setiap atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Misalnya pada senyawa H2O, sifat atom hidrogen dan sifat atom oksigen yaitu pasti mempunyai sifat dan massa yang berbeda. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu setiap atom bisa bergabung membentuk senyawa melalui reaksi kimia. Misalnya atom C dan atom O yang dapat bergabung membentuk senyawa karbon dioksida. Selanjutnya, atom N dan atom H membentuk senyawa amonia. Tapi, poin kelima, atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan melalui reaksi kimia. Coba deh lihat gambarnya. Yang sebelah kiri adalah reaktan dan yang sebelah kanan itu adalah produk. Nah, ini contoh dari pembentukan air ya. Nah, apakah jenis atom di reaktan sama dengan atom di produk? Jawabannya adalah sama. Di reaktan dan di produk itu sama-sama terdapat atom hidrogen dan oksigen. Terus, jumlah atom hidrogen dan oksigen yang ada di reaktan dan di suatu reaksi ini dapat disimpulkan bahwa atom ini tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan melalui reaksi kimia. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari teori atom Dalton. Karena menurut John Dalton, atom itu seperti bola pejal yang tidak bisa dibagi lagi, tetapi dibantah oleh J.J. Thomson atau Joseph John Thomson bahwa ada partikel yang lebih kecil lagi dari atom. Nah, teori atom J.J. Thomson ini merupakan menyempurnakan teori atom dari Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, menurut Thomson, sebuah atom ini mempunyai muatan-muatan listrik positif yang tersebar merata di seluruh bagian atom. Nah, muatan listrik positif ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan-muatan listrik positif. Nah, model atom ini disebut model kue atau plum pudding karena menyerupai kue yang berbentuk berkismis ya. Nah, ini merupakan gambar dari atom
yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Thomson ini menekankan model atom dengan roti kismis. Yang pertama, atom itu berbentuk bola pejah bermuatan positif homogen sebagai roti. Yang kedua, elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya sebagai kismis. Nah, selanjutnya penemuan elektron. Penemuan elektron oleh J.J. Thomson ini ketika sedang melakukan suatu percobaan dengan tabung sinar katoda. Pada saat itu, J.J. Thomson ini melihat bahwa jika arus listrik akan melewati tabung vakum, ada semacam aliran berkilau yang berbentuk. Nah, selanjutnya Thomson yang menemukan bahwa aliran tersebut ini dibelokkan ke arah plat kutub positif. Selanjutnya, teori atom J.J. Thomson ini membuktikan bahwa aliran tersebut terbentuk dari partikel kecil dari atom dan juga partikel tersebut bermuatan negatif. Kemudian J.J. Thomson menamakannya dengan elektron. Selanjutnya, pelucutan gas. Sinar-sinar katoda, kelebihan dan kekurangan. Nah, kita akan beralih ke teori atom yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford yang akan dijelaskan oleh kreator kita yang selanjutnya, yaitu Wilda Nurul Kolbi. Model atom Rutherford ini muncul ketika teori Thomson memiliki sebuah kelemahan. Maka dalam eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford ini membuktikan kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Thomson. Nah, hasil dari percobaan tersebut mendorong Rutherford untuk menyusun model atom baru. Menurut Rutherford, muatan listrik positif dan sebagian besar massa sebuah atom akan berkumpul pada satu titik di tengah-tengah atom yang disebut dengan inti atom. Nah, di luar inti pada jarak yang relatif jauh dari inti atom tersebut, elektron tersebut beredar mengelilingi dalam lintasan, sama seperti planet-planet yang sedang beredar mengelilingi matahari dalam sebuah tata surya. Untuk atom hidrogen, perbandingan garis tengah elektron dengan garis tengah inti kira-kira 10.000 banding 1. Maka apabila sebuah inti atom diperbesar, kita ilustrasikan seperti sebuah kelereng. Kemudian kelereng tersebut diletakkan di tengah-tengah sebuah lapangan sepak bola. Maka elektron beredar mengelilingi lapangan tersebut. Nah, sebagian besar dari atom itu merupakan ruangan kosong. Kemudian muatan listrik positif yang terkumpul pada inti atom sama besarnya dengan jumlah muatan listrik negatif dari elektron-elektron yang mengelilingi sehingga atom keseluruhannya akan bersifat netral. Kemudian inti atom dengan elektron yang tarik-menarik terhadap elektron merupakan gaya sentripetal yang menyebabkan elektron-elektron tetap beredar mengelilingi inti. Setelah Rutherford melakukan sebuah percobaannya tahun 1920, partikel bermuatan listrik positif yang terdapat pada inti atom disebut dengan proton. Nah, besarnya dari muatan listrik sebuah proton sama dengan besar muatan listrik sebuah elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb. Nah, model atom ini diterima karena dapat diperoleh suatu rumus yang menggambarkan hamburan partikel alfa oleh selaput tipis berdasarkan model tersebut. Hasil yang diperoleh ditunjukkan bahwa partikel alfa dan inti yang sedang berinteraksi dengannya berukuran cukup kecil sehingga dapat dipandang sebagai massa titik atau muatan titik. Nah, maka ketika inti begitu masif dibandingkan dengan partikel alfa sehingga tidak bergerak ketika terjadinya sebuah interaksi. Kemudian atom ini ketika setelah diterima meyakinkan oleh eksperimennya, yaitu memberikan sebuah gambaran bahwa inti bermuatan positif yang kecil dan masif yang dilingkungi pada jarak yang relatif besar dari elektron sehingga atom secara berkeseluruhan bermuatan netral. Kemudian, dalam metode ini elektron tidak dapat diam karena tidak ada sesuatu pun yang dapat mempertahankannya melawan gaya tarik-menarik listrik dari inti. Kemudian, untuk menjelaskan sebuah kestabilan jarak elektron terhadap gaya tarik
ini inti diperhitungkan dengan alasan yang pertama karena muatan listrik elektron berlawanan jenis dengan muatan listrik inti atom, sehingga elektron mengalami gaya tarik inti atom yang berupa gaya elektrostatis atau gaya Coulomb, yaitu sebesar Fc sama dengan E kuadrat per pi epsilon R kuadrat, di mana Fc itu adalah gaya Coulomb dengan satuannya adalah Newton. Kemudian E itu adalah sebuah muatan listrik elektron dengan muatan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian untuk epsilon ini adalah permivisitas ruang hampa dengan ketetapan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian untuk R-nya itu sendiri merupakan jarak elektron terhadap inti dengan satuannya yaitu meter. Kemudian yang kedua yaitu karena gerak elektron menghasilkan gaya sentrifugal sebagai gaya penyeimbang, yaitu sebesar Fs sama dengan mv kuadrat per R, di mana Fs ini adalah merupakan gaya sentripetal dengan satuannya adalah Newton. Kemudian M ini adalah massa elektron, yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kemudian untuk V-nya yaitu kelajuan gerak elektron. Nah, untuk R ini adalah sebuah jarak. Kemudian, menurut teori klasik, elektron atomik harus secara spiral menuju inti dengan cepat ketika elektron itu memancarkan energi karena adanya sebuah kecepatan atau percepatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Nah, jadi salah satu kelemahan dari teori atom hidrogen ini adalah tidak dapat menjelaskan tentang spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Nah, ketika suatu elektron berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain, maka akan terbentuk suatu gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki panjang gelombang dengan harga yang berbeda antara daerah inframerah dan ultraviolet. Selain itu, gelombang elektromagnetik tersebut memiliki garis-garis spektrum yang mengumpul dalam suatu deret spektrum. Nah, siapa sih yang pertama kali menemukan deret spektrum? Nah, deret spektrum ini pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Johann Balmer pada akhir abad 19 melalui eksperimennya. Nah, hasil eksperimennya ini menghasilkan suatu penemuan bahwa panjang gelombang serta frekuensi gelombang itu dapat dispesifikasikan melalui suatu rumus empiris. Nah, berdasarkan eksperimen dari Johann Balmer ini, spektrum atom hidrogen sangat jelas teramati ketika berada di daerah cahaya tampak. Nah, selain itu, si garis-garis spektrumnya juga ternyata semakin merapat dan berkumpul menjadi suatu deretan garis-garis spektrum. Nah, rumus Balmer untuk panjang gelombang dalam suatu deret adalah 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2, dimana R di sini adalah tetapan Rydberg yaitu 1,097 dikali 10 pangkat 7 M pangkat 1, dan untuk N nya adalah dari kulit 3, 4, dan 5. Jadi untuk Balmer ini adanya pada kulit 2. Kemudian si deret Balmer ini hanya berisi panjang gelombang pada bagian tampak dari spektrum hidrogen. Nah, untuk bagian lainnya yaitu antara inframerah sampai ultra ungu ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang terformulasikan pada deret sebagai berikut. Nah, bisa dilihat bahwa deret bracket itu bertumpang tindih dengan deret pascen dan deret kan pada daerah inframerah. Nah, keteraturan yang terjadi dalam struktur atom hidrogen ini ternyata membuka jalan yang lebih lebar lagi
untuk penelitian yang dilakukan oleh para fisikawan lainnya. Salah satunya adalah oleh Niels Bohr. Baik, untuk teori atom yang selanjutnya adalah teori atom Bohr yang akan disampaikan oleh kreator kita yang selanjutnya, yaitu Yunifa Syahada Ufaka. Kita lanjutkan materi mengenai atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr dikembangkan oleh seorang fisikawan asal Denmark, Niels Bohr, pada tahun 1913. Ya, ini disesuaikan ya dengan nama fisikawan tersebut, teori Niels Bohr ini, karena penemu atau fisikawannya itu namanya Niels Bohr. Nah, isi teori atom Niels Bohr adalah elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi atom bermuatan positif pada jalur lintasannya sendiri. Nah, selanjutnya menurut Sulaiman, bahan fisika dan sifat benda pada tahun 2019, jika dirinci berikut isi teori atom Niels Bohr. Yang pertama, elektron mengorbit inti atom pada lintasan tertentu dan khas. Atom yang berbeda akan memiliki struktur orbit elektron yang berbeda pula. Selanjutnya, atom dapat menyerap atau melepaskan energi. Selanjutnya, jika atom menyerap energi, elektronnya akan melompat ke tingkatan orbit yang lebih tinggi. Selanjutnya, apabila atom melepaskan energi, elektron akan turun ke tingkatan orbit yang lebih rendah. Dan terakhir, ketika atom melepaskan energi foton, cahaya akan dipancarkan. Besaran energi yang hilang dari atom sama besarnya dengan energi kuantum cahaya yang terpancar. Atom Niels Bohr menyusun model atom hidrogen berdasarkan teori atom, Rutherford, dan kuantum Planck dengan dua postulat yang sangat fundamental, yaitu sebagai berikut. Postulat pertama, elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi elektromagnetis. Jadi lintasan berupa lingkaran tertentu ini mempunyai momentum anguler, merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang de Broglie atau 2πr sama dengan entalpi de Broglie. Postulat kedua, tiap-tiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi sendiri-sendiri. Apabila elektron memancar dari suatu lintasan yang tingkat energinya E0 ke lintasan ke tingkat tingginya E1, maka akan dipancarkan energi foton yang besarnya sama dengan HF. Tingkat energi ini semuanya negatif. Hal inti atom ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran transmisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Nah, kekurangannya yaitu ada penyimpangan untuk atom yang lebih besar ketimbang hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman yang terjadi ketika atom ditempatkan pada medan magnet. Yang ketiga, kelemahan lainnya yaitu hanya menjelaskan spektrum atau hidrogen, tetapi tidak menggambarkan spektrum atom dengan jumlah elektron yang lebih banyak.